وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن كل الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والملائكة السماوات والأرض والأولياء الله تعالى والصالحين من الشرق المغرب والعلماء العاملين والفقهاء والقراء والسادة الصوفية والمحققين ولأستاذنا ولمشايخنا وذوي الحقوق والواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بحق وببركة وبكرامة وبمعجزة وبمنزلة وبشفاعة وبحرمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لكم الفاتحة. الرحمن الرحيم صراط الذين Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa billahi wa minallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur selalu dan senantiasa bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala karunia nikmat Allah, juga hidayah, taufik dan inayahnya kepada setiap diri kita, yang Allah selalu nyatakan, Allah selalu hantarkan dalam rahmat kasih sayangnya di setiap waktu, tiada putus-putusnya selama napas masih dikandung hayat. Salawat dan salam terhantarkan pula kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ahlul bait keluarga beliau, dan juga kepada para sahabat-sahabat beliau, juga kepada sekalian umat pengikut-pengikut beliau di setiap generasinya, di setiap zamannya sampai hari kemudian. Sebagaimana yang selalu tersampaikan dalam pembahasan ilmu, khususnya di setiap malam Sabtu maupun di waktu-waktu lain ketika bertemu di dalam muzakarah, bahwa pertemuan-pertemuan yang kita jalani di dalam majelis ini ialah khusus membahas pengetahuan ilmu tentang hakikat dan ma'rifat. Walaupun cabang
daripada keislaman itu amat sangat banyak sekali. Hanya saja di masing-masing majelis belum tentu sama di dalam penyampaian ilmu. Ada yang membahas tentang kitab mengkitab, baik itu kitab kuning dan lain sebagainya. Ada yang membahas tentang perjalanan-perjalanan fikih, syariat dan lain sebagainya. Ada juga majelis-majelis yang di dalam kumpulannya dia menjalani thariqah di dalam thariqah yang mereka ikuti. Maka masing-masing apapun di dalam ilmu yang tersampaikan dan terjalani, apabila diniatkan lillahi ta'ala dan tujuannya ialah Allah, baik yang dipelajari tentang hukum-hukum fikih, tujuannya ialah Allah, niatnya lillahi ta'ala, maka insya Allah ada ridha Allah di dalamnya. Begitu pula di dalam pertemuan-pertemuan majelis-majelis thariqah apapun yang diikuti, apabila tujuannya adalah Allah dan dengan niat lillahi ta'ala, maka itu pun insya Allah di dalam ridho Allah. Begitupun juga di majelis kita ini, kita membahas, mempelajari, menyimak tentang pengetahuan hakikat dan ma'rifat. Maka luruskan niat, yakni lillahi ta'ala, dan tujuan kepada Allah. Jika tersampaikan di dalam niat, maka ilahi anta maqsudi wa ridha kama tulubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Maka apa saja yang dipelajari bila diniatkan lillahi ta'ala dan tujuannya ialah Allah atau ridho Allah, maka disitulah berkah-berkah Allah akan tersampaikan, akan diturunkan kepada para penuntut ilmu. Bahkan dikatakan di dalam suatu hadis, siapa yang menuntut ilmu di dalam suatu majelis, maka para malaikat akan turun menaungi para penuntut ilmu dan mendoakan mereka semua. Dan ketika orang yang mengkaji ilmu itu, yang menuntut ilmu itu, yang didasari oleh lillahi ta'ala dan tujuannya adalah Allah, ketika itu ia mati di dalam mengkaji ilmu, maka dinyatakan ia matinya sebagai mati syahid. Artinya menuntut ilmu itu berkahnya adalah daripada nur Rasulullah SAW, sehingga para malaikat menaungi orang-orang yang mengkaji ilmu. Di dalam pengetahuan hakikat dan ma'rifat, maka tentunya yang dipelajari ialah tentang makna dari apa-apa yang terjalani dalam kehidupan. Nah, itu maksudnya hakikat. Hakikat itu ialah belajar menyimak akan makna-makna yang ada di dalam perjalanan kehidupan.
Ibarat buah, hakikat itu ialah isinya. Ibarat buah, hakikat itu adalah isinya. Kita sering melihat seperti katakanlah buah mangga, atau kalau di Kalimantan ini yang terkenal apa teh, nang buah musiman yang berduri-duri teh, durian lah, durian atau elai sama ya. Nah, hakikat itu ya isinya, yang kita sebut buahnya. Seutuhan itu kita menyebutnya durian. Tapi ternyata begitu dikupas, maka ternyata yang di luar itu kulitnya, ya kan? Yang di dalam itu, yang dimakan, yang dirasakan, yang dinikmati, itu isinya. Itu hakikat namanya. Yang terlihat dari luar, yang berduri-duri tadi, itu kulitnya. Yang dimakan, ya isinya. Sama juga kacang melok. Kacang itu yang dimakan isinya. Dibuka dulu kulitnya, hanya terlihat dalamnya. Hanya terlihat dalamnya. Itulah pengertian daripada hakikat. Sama seperti yang kita pelajari di pelajaran dasar, yang dipermisalkan dalam sebutannya rokok, ya kan? Dalam pelajaran dasar, yang terlihat dari luar kita menyebutnya ini rokok, tapi ternyata begitu ditelaah lebih dalam, ternyata yang rokok itu bukan yang terlihat ini, melainkan dalamnya atau isinya. Kita menyebut batang rokoknya. Yang terlihat di luarnya ialah kotak rokok. Nah, yang dihisap tadi kotak rokoknya atau batang rokoknya, kan begitu. Itulah maksud daripada hakikat. Hakikat itu ialah isi, atau yang di dalam, atau makna dari sesuatu apa yang terlihat. Yang terlihat itu syariatnya. Yang terlihat, yang ternampak itu syariat. Yang tersembunyi di balik yang terlihat, yang tersembunyi di balik syariat, itu hakikat. Nah, hakikat itulah yang dimakan. Hakikat itulah yang dirasakan. Dan hakikat itu pula lah yang dipandang Allah. Hakikat itu pula lah yang sampai kepada Allah. Makanya disebut hakikat. Hakikat itu ya bahasa Arab. Arti terjemahan hakikat itu ialah kebenaran. Nah, yang dimaksud kebenaran di situ ya isinya. Buah durian itu benar, yang benar duriannya itu nang mana? Nang di luar kan yang di dalam? Yang di dalam. Nah, seperti itu maksudnya.
Makanya disebut hakikat atau kebenaran. Sebenar-benarnya durian ialah ketika dibuka kulitnya lalu terlihat isinya, maka itulah hakikat. Itulah kebenaran yang disebut durian. Lalu dimakan, rasanya belum ada lagi riwayatnya nang memakan kulitnya nang berduri itu, ya kan? Belum ada lagi riwayatnya. Nang dimakan itu isinya, dan ternyata isinya kada berduri, ya kan? Malah nyaman. Dalam perjalanan ilmu, hakikat itu ialah ruh. Kalau diistilahkan dalam sebutan bahasa, hakikat itu ialah ruh. Ini masuk di dalam sebenar-benarnya diri lah. Yang dikenal dengan nama Ruslan misalkan, namanya Ruslan. Namanya Ruslan. Nah, hakikat diri Ruslan itu bukanlah yang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu tubuhnya Ruslan. Itu jasmaninya Ruslan. Itu jasadnya Ruslan. Berarti kulitnya. Yang disebut Ruslan tadi atau yang bernama Ruslan tadi ialah yang ada di balik jasad itu. Dalam tanda kutip, yang di dalam jasad itu. Ia yang disebut roh tadi. Roh kata kita. Itulah hakikat sebenarnya diri insan. Siapa yang mengenal akan dirinya, maka merekalah orang yang tahu diri. Nah, ada istilah orang tahu diri loh. Orang yang tahu diri itu orang yang kenal diri. Orang yang tahu diri itu ialah orang yang kenal diri. Artinya dia mengenal dirinya yang sebenarnya, yang disebut dengan roh tadi atau roh. Mengapa begitu pentingnya mengenali diri yang sebenarnya, yang disebut roh tadi, yang namanya tadi adalah Ruslan katakanlah. Kenapa dikatakan penting sekali mengenali diri si roh tadi? Sebab si roh itu yang bernama Ruslan itu, yang bernama Kumoro itu, yang bernama Junaidi itu, dan yang bernama setiap diri kita. Roh itulah nantinya yang akan berpulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lantas maksudnya bagaimana? Apabila seseorang itu ia belum mengenal akan dirinya yang sebenarnya, yakni roh itu, maka perjalanan saat kematiannya, entah kapan datangnya, ya kan begitu kalau kan. Kematian itu suka-suka datangnya.
Iya kan? Suka-suka datangnya kematian tuh. Bisa lakas, bisa lambat. Ya kalau jika bukan diri kalian yang dulu, aku belakangan. Jika bukan aku yang belakangan, kalian yang dulu. Ya Allah, suka-suka aja. Bila tidak mengenal akan dirinya yang sebenarnya, yakni roh itu, maka saat perjalanan kematian ia akan lupa dengan dirinya yang sebenarnya itu. Bila ia lupa dengan dirinya yang sebenarnya itu, maka ia akan lupa dengan Tuhannya. Itu rumusnya. Siapa yang kenal akan dirinya, maka niscaya kenal ia akan Tuhannya, kan begitu dalilnya Pak. Mana arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Iya kah? Siapa yang kenal akan dirinya yang sebenarnya, maka kenallah ia akan Tuhannya. Berarti pengertiannya, siapa yang kenal akan dirinya, maka kenallah ia akan Tuhannya. Siapa yang ingat kepada dirinya, berarti dia ingat kepada Tuhannya. Siapa yang lupa pada dirinya, berarti lupa dia dengan Tuhannya. Begitu Pak. Siapa yang kenal akan dirinya, maka ia kenal kepada Tuhannya. Berarti kebalikannya, siapa yang tidak kenal kepada dirinya, berarti tidak kenal kepada Tuhannya. Siapa yang ingat kepada dirinya, berarti ingat dia kepada Tuhannya. Siapa yang lupa pada dirinya, lupa tuh dia kepada Tuhannya. Begitu ajal datang, ia lupa dengan dirinya, maka berarti saat itu dia lupa dengan Tuhannya. Lalu ketika nyawa dicabut, maka dia mati di dalam keadaan lupa dengan Tuhannya. Begitu kan? Iya kan? Berarti orang yang mati dalam keadaan lupa dengan Tuhannya, berarti mati kafir. Mati kada beriman. Lantas mengenal diri yang sebenarnya itu nang bagaimana? Bukan hanya sekedar teori saja, pemahaman ilmu saja, kada. Ini nang disampaikan ini teorinya. Yang disampaikan barusan tadi ini itu ilmunya aja masih pengetahuan ilmu. Oh, ternyata diriku yang sebenarnya ini bukan jasad, melainkan roh. Oh, tahu aku sudah. Itu tahu artinya itu baru pengetahuan ilmu, belum dikatakan mengenal. Baru pengetahuan ilmu. Tadi kesampaikan kalau tadi sudahlah tahu kalau baru pengetahuan ilmu itu namanya. Atau contohnya nih, misalkan kita belum tahu durian itu nang kayak apa, lalu tiba-tiba Subhan datang bawa buah durian. Ini durian, tapi nang luar nih kulitnya pang. Lalu dibuka, nah itu nang dalamnya itu durian. Berarti tahu sudah kalau. Nah, tahu sudah mana nang kulit, mana nang duriannya. Itu baru pengetahuan ilmu, tapi belum kenal durian itu nang mana. Ya Allah, itu baru tahu ilmunya. Oh, ternyata durian itu nang di dalamnya itu nang warnanya putih-putih keabu-abuan itu
Nah kalau dijapai itu ternyata lembek anunya nih, dagingnya, kulitnya pangkaras berduri. Ya kalau tahu sudah. Nah itu namanya pengetahuan ilmu, tapi belum mengenal nang mana duriannya. Lalu dikatakan man lam yaduk lam ya'rif. Siapa yang belum merasakan, maka belumlah dikatakan ia mengenal. Setelah diambil dalamnya tadi itu, apa aja kita, buahnya tadi, buah duriannya tadi, lalu dimakan. Nah, rasa yang dimakan tadi itu nah, nyaman tuh nah, itu namanya durian. Itu baru dikatakan dia mengenal setelah ia merasakan. Sekali dua kalinya merasakan buah durian tadi dah, pasti hafal dia sudah rasanya, ya kan? Hafal dia sudah. Biar misalkan hari ini nah nukarnya di Balikpapan, merasai rasanya tadi. Lalu kena suatu waktu berjalan ke Samarinda, menukar di Samarinda ada, sama lah rasanya, sama aja kalau paling nang beda tadi itu anunya aja tadi, variasi rasa aja nang beda, iya kan? Variasi rasanya aja nang beda. Tapi rasa khasnya durian sama ya. Setelah dirasakan, maka itulah dia baru dikatakan kenal dengan yang namanya durian. Nah, begitu pula tadi tersampaikan bahwa yang di luar yang dikatakan jasad itu bungkusnya, yang di dalam itu nah yang disebut roh, itu isinya, itu hakikatnya, itu yang bernama Sahrudin misalkan, itu yang bernama Ashraf katakanlah. Ini pengetahuan ilmu. Setelah tahu namanya pengetahuan ilmu. Tinggal bagaimana merasakan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal akan dirinya, maka kenallah ia akan Tuhannya. Berarti maksudnya siapa yang merasakan dirinya yang sebenarnya, maka sama halnya dia merasakan hadirnya Allah. Begitu maksudnya. Mudahan pahamlah. Lalu dikatakan wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum mina ilmi illa qalila. Jika ada yang bertanya kepadamu tentang roh, maka jawablah, maka katakanlah bahwasannya roh itu urusan Allah.
min amri Rabbi. Roh itu urusan Tuhanku. Kalimatnya berbunyi, roh itu urusan Tuhanku. Itu kalimatnya berbunyinya seperti itu. Nah, sebenarnya itu bukan sekedar penyampaian Allah bahwasannya roh itu adalah urusanku, kata Allah. Bukan sekedar penyampaian, tetapi jati diri roh itu memang urusan Allah. Jati dirinya roh, jati diri roh itu memang urusan Allah. Kita kupas lagi, kita kupas supaya paham maksudnya. Kalau kita belum begitu paham lalu menyimak urusan Allah, berarti ya urusan Allah berarti ya mutlak Allah aja lagi yang tahu. Kayak itu kalau lah. Iya, urusan Allah itu maksudnya pekerjaan Allah. Urusan itu pekerjaan Allah. Urusan Allah itu maksudnya ialah pekerjaan Allah. Dan yang dikatakan atau dimaksud urusan Allah atau pekerjaan Allah adalah sir Allah atau rahasia Allah. Bahasa Arabnya disebut sir Allah atau sirullah. Berarti roh itu yang dikatakan min amri Rabbi, roh itu min amri Rabbi bermakna roh itu ialah sir Allah. Makanya dikatakan hakikat tadi itu. Kenapa dikatakan hakikat? Karena sir Allah, rahasia Allah, sirullah bahasa kitanya. Dan sirullah itu atau rahasia Allah itu di dalam pengkajian kita di majelis ini, yang dikatakan sirullah itu ialah Nur Muhammad, ya kan? Namun konteksnya roh itu ya Nur Muhammad yang bermakna nurnya Muhammad. Supaya kada salah pandang. Ada Nur Muhammad, ada nurnya Muhammad. Namun keduanya hakikatnya sama. Hanya beda dari asal usulnya saja. Nur Muhammad bersifat qadim, ya kan? Nurnya Muhammad bersifat muhaddas. Nur Muhammad adalah ibarat, lah, pahami betul-betul. Nur Muhammad adalah ibarat biji mangga yang pertama kali. Biji mangga yang pertama kali. Nur Muhammad masih berupa biji yang pertama kali. Asal muasal, awal biji yang pertama kali itu Nur Muhammad. Makanya dikatakan qadim. Begitu biji mangga yang pertama kali itu, yang asal muasalnya itu, ini apa, kias lah, perumpamaan kalau lah. Lalu biji mangga nang asal muasal tadi, yang pertama kali tadi jatuh ke tanah. Lalu kemudian tumbuh
menjadi batang. Kemudian batangnya berbesar, lalu kemudian beranting, berdahan, berdaun, berbunga, berbuah. Banyak buahnya, rimbun Bang, rimbun. Banyak buahnya. Kita menyebut buah mangga karena berasal dari biji mangga. Banyak buah mangganya tadi itu. Di dalamnya ada biji kan? Hah? Bujuran ada bijinya. Nah, biji-biji yang ada di buah mangga itulah perumpamaan nurnya Muhammad. Bisalah, bisa mencerna kalau yang pertama kali biji yang awal itu Nur Muhammad. Lalu tumbuh menjadi pohon, batangnya besar, lalu berdahan, beranting, berdaun, berbunga, berbuah. Banyak buahnya. Pada semua buah mangga yang banyak tadi, di dalamnya ada biji mangga. Bujur kan ada? Nah, biji-biji buah mangga di semua mangga yang berada di pohon yang rimbun tadi, itu nurnya Muhammad. Itu sekalian roh. Tapi biji juga kelak. Ya kelak. Ketika mangganya diputik, dimakan buahnya, kelihatan bijinya. Iya kan? Sama aja bijinya nih. Dengan biji yang awal, beda kan? Sama aja kelak. Bentuknya sama aja kelak. Cuman beda asal usulnya aja. Tapi ketika biji ini ditanam kembali, lalu jadi lagi pohon mangga, ya kan? Lalu kemudian berbuah lagi. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Asalnya dari biji, lalu kemudian kembali menjadi biji lagi. Kalau misalkan nang ditanam di pertama kali tadi biji mangga bentuknya seperti ini, lalu kemudian ketika sudah tumbuh lalu menjadi buah, lalu kemudian dibuka buahnya, ada bijinya, tapi bijinya biji kecapi, kadang mungkin kalau kadang mungkin pasti bijinya biji mangga juga. Nya kada mau belain. Makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asalnya daripada Allah, harus kembali kepada Allah. Nya kada mau belain. Tapi ada tapinya. Yang bisa kembali kepada Allah ialah orang yang kenal Allah. Baru bisa kembali kepada Allah. Kayak apa inya bisa kembali kepada Allah sementara inya kada kenal asal usulnya? Kampung halamannya nih, misalkan gimana ke kampung halamannya, lalu inya hijrah ke kota misalkan, berpuluh tahun di dalam kota itu dia lupa dia dengan kampungnya. Lalu ketika mau pulang kampung kan tahu lagi jalannya di mana lah, lewat mana lah. Kampungku tadi, kampungnya seorang lupa. Apabila dia lupa dengan kampung halamannya, lalu kemudian pindah ke iya-iyanya hendak pulih kampung,
Lebaran Pak, Lebaran hendak balik kampung, tapi kada ingat kampungnya seorang. Karena pina iya-iyanya berjalan aja hendak balik kampung, tapi lupa kampungnya. Kira-kira sampai kada? Kada sampai, lalu sasak jadinya. Kada ingat lagi kampung halamannya. Begitu sudah waktunya ajal tiba, ajalnya datang sudah. Asalnya dia daripada Allah, tapi dia lupa dengan Allah. Ayo. Asalnya dia daripada Allah, tapi kada ingat lawan Allah, kada kenal lagi lawan Allah, lupa dengan Allah. Maka ketika ajalnya datang, mati dia, bahasa kitanya. Karena dia lupa kepada Tuhannya, maka dia mati dalam keadaan lupa. Ya kan kayak itu, kalau lah mati kada beriman, bahasa syariatnya. Nah, mereka yang demikian inilah yang dikatakan kada diterima bumi, kada diterima langit, lalu begentayangan. Begentayangan kayak apa? Kada begentayangan, kada tahu cara, kada tahu bulik, kada tahu kayak apa buliknya, di mananya anak bulik kada tahu. Kalau ujar abah guru dulu bahari, ingat di ikam nakai, amunnya ki ikamnya sudah tahu ilmunya, bisa sudah merasakannya, jangan kada yakin, harus ikam yakin nih, sebab keyakinan itu dibawa sampai mati nakai. Bila ikam yakin, sudah tahu ilmunya, sudah merasakan, asalnya daripada Allah, kembali kepada Allah. Kayak itu kalau bunyinya ujar apa dulu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan lagi ikam bepadah asalku daripada Allah, kena boleh kembali ke tanah. Hancur ikam nakai jadi tanah. Dalilnya bunyinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asalnya daripada Allah, kembali kepada Allah. Kada ada bunyinya itu innalillahi wa inna ilaihi mintin. Dada. Asalnya daripada Allah, kembali kepada tanah. Itu kan ada. Asalnya daripada Allah, kembali kepada Allah. Itu nah bujurnya. Memang dasar bujur Quran kalau iya kan? Itu yang dikatakan inya bulik kerahmatullah. Itu yang dikatakan bulik kerahmatullah itu nangka itu asalnya daripada Allah. Iya, bujur-bujur boleh kepada Allah. Itu tuh. Itu yang boleh kerahmatullah namanya. Tapi bila asalnya daripada Allah, tapi tatkala dia kembalinya kada kepada Allah, berarti bukan boleh kerahmatullah, itu ngarannya. Nyangkut ke pohon kayu. Hah? Rohnya itu nah
nyangkut ke pohon nang ganal nang rimbun pohon beringin kah? Iya kah? Iya. Tersangkut di dalam gua kelelawar, iya juga. Tersangkut ke alam jin, ada juga. Ke alam siluman, ada juga. Macam-macam. Kenapa? Karena inya kada bulik ke rahmatullah, melainkan ia buliknya ke laknatullah. Jadi ada nang bulik ke rahmatullah, ada nang kembalinya ke laknatullah. Itu yang perlu dipelajari tadi. Ini kita kan berbicara masalah ini orang apa, suku apa, agama apa, kada. Intinya kenal kada lawan Tuhannya. Itu aja lagi. Kenal kada kepada Allah. Itu aja. Bila kenal kepada Allah, lalu selalu dan seringkali merasakan hadirnya Allah. Selalu merasakan hadirnya Allah. Coba renungkan, jika seorang hamba itu inya selalu dan sering merasakan hadirnya Allah serta dengan dirinya. Sering kali, selalu dia merasakan hadirnya Allah, berada selalu menyertai dirinya. Kira-kira inya itu akan disayang Allah kada? Disayang Allah. Kenapa? Selalu merasakan hadirnya Allah. Bini itu merasa selalu disertai lakinya. Ya Allah, nang bini-bini ini selalu merasakan suaminya itu hadir, selalu menyertai dirinya. Berarti itu tandanya disayang Allah. Iya kan? Itu baru makhluk, baru manusia itu. Si anak ini anak itu selalu merasakan bahwa abahnya selalu menyertai dirinya. Berarti abahnya sayang sama. Iya kan? Amunnya kada sayang kayak apa disertai. Maka dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah itu sertamu di mana kamu berada. Berarti sesungguhnya Allah itu sayang kepada hambanya. Hanya saja hambanya nang bungul, suka lalai, suka lupa kalau Allah menyertai dirinya. Iya kan? Jika sang hamba itu lupa bahwa dirinya disertai Allah, itu hati-hati, ada yang ketiga nanti tuh. Inya lupa Allah menyertai dirinya. Itu peluang bagi syaitan tadi tuh. Fazkuruni azkurkum, kata Allah. Siapa yang ingat aku, maka aku ingat kepadanya. Coba renungkan dalilnya. Siapa yang ingat aku, kata Allah, aku ingat kepadanya. Siapa yang kenal aku, kata Allah, aku kenal juga kepadanya.
Siapa yang merasakan hadirnya aku, maka aku akan menyertai dirinya. Kayak itu maksudnya. Kembalinya kepada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenal akan dirinya, maka kenallah ia kepada Tuhannya. Ingat dia pada dirinya, berarti ingat dia kepada Tuhannya. Sadar dia akan dirinya, maka berarti sama halnya ia sadar kepada Tuhannya. Nah, lalu dikatakan tadi bahwasannya kulir ruh min amri rabbi, bahwa roh itu adalah urusan Tuhan. Urusan Tuhan itu artinya pekerjaan Tuhan. Maksud pekerjaan Tuhan itu ialah sir Allah atau sirrullah. Yang tadi diilustrasikan, yang dikatakan sirullah itu ialah nurnya Muhammad. Melihat biji mangga yang berada di dalam buah mangga, hakikatnya sama dia melihat biji mangga yang pertama kali asal usul itu. Karena bentuknya kan jauh beda, ya kan? Bentuknya tidak jauh beda. Melihat dia biji mangga yang berada di dalam buah, sama halnya dia melihat biji mangga yang pertama kali ditanam. Apa maksudnya? Merasakan nurnya Muhammad yang ada pada dirimu, sama halnya engkau merasakan nur Muhammad, hakikat Allah. Merasakan nurnya Muhammad yang ada pada dirimu, sama halnya engkau merasakan hadirnya nur Muhammad, Zatullah. Merasakan nurnya Muhammad yang ada pada dirimu, sama halnya engkau merasakan dekatnya, hadirnya nur Muhammad, Habibullah. Lalu pertanyaannya, kayak apa merasakan nurnya Muhammad itu? Yalah, bukan hanya sekedar tahu teorinya, tapi bagaimana merasakan nurnya Muhammad itu? Ialah dengan membawa jiwamu merasakan tenang, senang, lapang, damai, bahagia. Dengan membawa jiwamu untuk merasakan senang, tenang, lapang, damai, bahagia. Karena senang, lapang, tenang, damai, bahagia itu adalah rasanya nur Muhammad. Itu rasa nur Muhammad kan? Semua ada rasanya, gula aja ada rasanya loh, ya kan? Apa rasa gula? Manis. Garam pang rasanya kayak apa? Asin. Ada semua.
Kopi tanpa bergula apa rasanya apa? Pahit. Ada rasanya. Kada mungkin Nur Muhammad kada ada rasanya. Nah, kayak itu. Nur Muhammad rasanya ialah senang, tenang, lapang, damai, bahagia. Bawa jiwamu untuk merasakan itu. Bagaimana membawa jiwa untuk dapat merasakan itu? Merasakan senang, tenang, lapang, damai, bahagia. Bagaimana jalannya? Jalannya ialah di dalam pengetahuan hakikat dan ma'rifat. Jalannya ialah menyadari akan sir Allah yang ada pada dirimu, menyadari akan hadirnya nurnya Muhammad yang ada pada dirimu. Menyadari hadirnya nurnya Muhammad yang ada pada dirimu dengan jalan meresapi, menghayati naik turunnya napas. Dengan meresapi naik turunnya napas. Siapa yang meresapi akan naik turun napasnya, itulah jalan untuk dapat merasakan rasa senang, tenang, lapang, damai, dan bahagia. Karena nurnya Muhammad itu tersirat pada naik turun napasmu. Dan kesimpulannya, siapa yang merasakan naik turun napasnya sampai dia merasakan senang, tenang, lapang, damai, dan bahagia. Sering dia merasakan itu. Di setiap dia meresapi naik turun napasnya, sering kali dia merasakan hal itu. Dan selalu sering dia merasakan hal itu di setiap harinya. Maka rasa itu pula lah nanti yang akan datang ketika ajal dia datang. Begitu maksudnya. Maka rasa itu jualah nanti yang akan menyertai dia ketika napas sudah satu-satu. Rasa itu pula lah nanti yang akan menyertai dia ketika ajal itu telah hadir mendatangi dirinya. Sehingga ketika ajalnya itu datang, ketika napas mulai berhenti, masih satu-satu tadi, dia tidak lupa ingatan. Dia tidak hilang kesadaran seperti orang yang gelisah, kebingungan, kebimbangan, tidak. Karena rasa senang, rasa lapang, rasa tenang, damai, dan bahagia hadir di dalam rasa jiwanya. Menemani saat berhentinya napas. Kada usah mati nalah, kada usah mati.
hendak guring aja kita nih, hendak guring. Ketika kita nih ngantuk sudah, datang rasa ngantuk, hendak guring, matanya hendak kepejam sudah, datang rasa senang, hendak guring tadi, datang rasa tenang, lapang, damai, bahagia, hendak guring tadi tak? Memang bujur-bujur nyaman guring kalau, iya kan? Belum tak kena bantal, melihat aja gini, sudah muak, saking senangnya, hah? Saking senangnya, saking tenangnya, lapangnya, damainya, bahagia melihat bantal, sudah menguap. Belum tak kena kepala lagi itu baru melihat bantal, sudah muak tak? Menguap, ya Allah. Begitu inya rebahkan badannya, kepalanya ditempelkan di bantal, langsung hilang, ya kan? Coba ketika hendak guring tadi tuh, nah ngantuk datang sudah, mata ini juga sudah kada tahan sudah, tapi pikiran kemana-mana. Pikiran kemana-mana. Hah? Apa yang terpikir macam-macam ya lalu dikejar anu kolektor. Hah? Maka kolektornya sehari bisa 5 kali datang. Diancam pulang. Walaupun ngantuk, kada kawa guring tak? Ya kan? Kada kawa guring. Gelisah. Macam cacing kepanasan tuh nah. Berbalik ke kanan kada kau teguring, berbalik ke kiri kada kau juga teguring, betalantang iya juga sama berharap kada kau juga teguring. 1 jam 2 jam kada teguring-guring, padahal ngantuk sudah mata aja, tapi kada kau teguring. Akhirnya bangun dia, masih juga gelisah. Dicobanya lagi berebah, kada kau juga teguring-guring. Kayak itu terus hari-hari stres kada? Hah? Ya Allah stres kok. Dibiarkan berlarut-larut bukan stres saja, mungkin bisa gila. Maka itu kematian tuh, kematian itu kayak itu. Bila ia kada kenal lawan dirinya, bila ia kada pernah merasakan dirinya, bila ia kada pernah meresapi dirinya yang sebenarnya itu, maka ketika ajal itu sudah mendatangi dirinya, udah ujar kita, bahasa kita di sini ya kalang kabut tuh bang sudah. Kada karuan tampuh ya. Gelisah, bimbang, bingung. Nah itu yang menyiksa dirinya. Kegelisahan yang hebat tadi itu menyiksa dirinya. Kebingungan, kebimbangan yang hebat itu dikala hendak mati tadi itu nah. Itu yang menyiksa dirinya. Akhirnya banyak pikiran masuk, macam-macam dah. Menjelma pikiran-pikiran tadi tadi. Ada yang bertanduk, ada yang bertaring, ada yang muka hancur, macam-macam. Padahal hendak mati ini, tapi yang buruk-buruk datang. Akhirnya matilah ia dalam ketakutan.
Itu maksudnya kan mati ketakutan tuh yang kayak itu kan. Mati ketakutan lalu takajud, maka matinya mati dalam keadaan takajud. Beda dengan yang satu tadi, akhir masanya dalam kesenangan, ketenangan, kelapangan, kedamaian, kebahagiaan sampai napas terakhir lepas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu husnul khotimah. Hakikatnya ketika seseorang itu di detik-detik akhir masanya menjelang ajal itu datang, ia disertai dengan rasa senang, tenang, lapang, damai dan bahagia. Hakikatnya ia ditemani oleh Nur Muhammad. Matinya itu ditemani Nur Muhammad. Semakin dia tenang, semakin dia senang, semakin dia lapang, damai dan bahagia, detik demi detik, detik demi detik di akhir ajal itu, karena dia akan semakin meningkat rasa itu. Semakin meningkat rasa itu. Katakanlah tadi tinggal 10 menit, ya Allah, lalu kemudian tinggal 9 menit, tinggal 8 menit, tinggal 7 menit. Semakin mendekati terakhir napasnya itu, semakin dia merasakan tenang, senang, lapang, damai, bahagia. Bila rasa senang, tenang, lapang, damai, bahagia itu sudah memuncak, maka rasa itu akan mewujud dalam rupa Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW. Mewujud rasa itu tadi, rasa senang, tenang, lapang, damai, bahagia, yang itu adalah rasa Nur Muhammad, ya Allah. Ketika itu memuncak rasa itu, maka rasa Nur Muhammad itu akan mewujud. Tahulah mewujud. Mewujud itu apa aja kita? Mewujud tuh Bang, mewujud. Nyata. Mewujud, menyata dalam rupa Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW. Maka detik terakhir dia ditemani oleh rupa wujud Sayyiduna Muhammad SAW. Kayak apa kada husnul khotimah, ya kan? Kayak apa kada husnul khotimah? Akhir masanya ditemani oleh rupa wujud Nabi Muhammad. Coba siapa mereka itu? Mereka yang terbiasa, selalu membiasakan dirinya untuk menghayati, meresapi Nur Muhammad dengan membawa rasa jiwa, merasakan senang, tenang, lapang, damai, bahagia. Berdasarkan ilmu, tapi apa dasar ilmunya? Nur Muhammad tersirat pada naik turun nafas. Itu dasar ilmunya. Bukan maksudnya merasakan senang karena banyak duit, lain. Bukan merasakan tenang karena banyak harta, bukan. Dasarnya bukan harta, dasarnya bukan jabatan kedudukan, dasarnya bukan kecantikan atau ketampanan. Dasarnya ialah meyakini Nur Muhammad tersirat
di balik naik turun nafas. Itu yang bakal husnul khotimah. Itulah tujuan daripada kita bermajelis ini. Itulah tujuan daripada kita belajaran di setiap malam Sabtu, agar benar-benar setiap diri kita dapat merasakan dan menyadari hakikat Allah, hakikat Nur Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberkati setiap diri kita. Semoga Allah mencurahkan segala rahmatnya pada setiap diri kita. Semoga Allah membawa setiap rasa jiwa kita untuk dapat merasakan hadirnya Nur Muhammad di setiap naik turun dan hembusan napas di setiap diri kita. Dan semoga Allah memberkati hidup kita sampai akhir masa kita, entah kapan datangnya, cepat ataukah lambat. Maka semua di dalam qadarullah, maka semua di dalam qudratullah. Namun semoga itu semua Allah bawa setiap diri kita untuk menemui kematian yang husnul khotimah. Cukup sekian apa yang tersampaikan di malam hari ini. Barakallahu fikum ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafina wa daratina wa barakatina wa maulana Muhammad.